Hai saudaraku sekalian, shalom, selamat berjumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian dan saudara sehat selalu. Terima kasih saudara, seperti biasa sebelum kita memulai, saya mengajak saudara untuk mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis saudara, dan tekan tombol loncengnya saudara. Terima kasih saudara sudah mensubscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Nah, itu jadi orang beriman begitu. Bukan persoalan berat. Saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu tempatnya di neraka. Kalau mati masuk neraka. Tahu saya wali kota sini kafir Kristen. Bukan tidak tahu, saya tahu. Tapi tempatnya memang di neraka. Karena yang masuk surga hanya orang Islam. Salam saudaraku sekalian, selamat datang sahabat Demi Channel dimanapun Anda berada. Semoga saudara diberkati Tuhan dan sehat selalu. Saudara, seperti biasa dalam segmen ini saudara adalah segmen apologetik, dan kita akan membahas tentang iman Kristen bagi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya percaya adalah saudara juga adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah saudara, dalam channel apologetik ini juga kita akan membantah setiap pernyataan yang keluar daripada kebenaran Alkitab atau yang keluar daripada konteks iman Kristen saudara. Salah satunya adalah dalam cuplikan video yang telah saya siapkan bagi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, Yesus ketika lahir pada umur 8 hari dia disunat. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Dan yang kedua adalah, agama Kristen itu adalah bukan agama samawi, tetapi agama Kristen itu adalah agama filsafat. Dan dalam cuplikan video ini juga mengakui bahwa Isa itu adalah Yesus, dan kitab orang Kristen itu adalah kitab Injil. Ya, nah, jangan kita berlama lagi, mari kita melihat cuplikan video ini, saudara. Bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya. Innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Hamasia atau Yesus Kristus, siapapun namanya. Kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus? Ini jadi bingung, orang Islam pun ikut-ikutan. Ada yang mengatakan kitab Kristen Injil, ada juga yang mengatakan Isa adalah Yesus. Ini sudah melekat dalam pemikiran umat Islam juga. Padahal tidak sah iman Islam kita kalau kita tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahimah wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabi-nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil.
Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Nggak pernah ada itu. Kitab Kristen itu nggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, Perjanjian Baru. Nggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil. Nggak ada. Orang Kristen aja nggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofi spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago. Zakir Naik itu hebat. Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat, lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat. Bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya? Dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat. Silakan kau para pembohong, ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu satu kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti, satu kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung bertatapan berhadapan dengan kultur dan budaya Israel. Tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamasyah. Hafal betul saya. Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min barismuhu Ahmad wa itsqala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat mubasyshiran bi rasulil ya'ti min barismuhu Ahmad. Itu Injil. Kalau kita berhadapan dengan teori terkait dengan Musa, itu Taurat. Kalau kita berbicara terkait dengan ayat Quran yang menyinggung tentang Ibrahim, itu Su'ub. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menyinggung perilaku, iman, akhlak, moral daripada Daud dan Sulaiman, itu adalah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia.
Makanya orang bilang Ustadz Yahya Waloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah itu beda orang pemberani dengan orang yang tak pernah takut karena kebenaran. Itu beda. Kalau pemberani banyak, berani curi uang negara itu banyak, berani nyolong kotak amal, nah itu berani kan? Pemberani berani merampok, berani mencuri, berani berbohong, berani berdusta, berani bermunafik, nah itu berani. Tapi saya nggak berani orangnya, cuma tidak pernah takut terkait dengan kebenaran. Bahkan tidak memperhitungkan tentang aspek fisik ini. Entah tidak tidur, makan tidak teratur, minum kopi sampai puluhan gelas, nggak pernah sakit selama 13 tahun. Karena tidak pernah takut dengan apapun, termasuk takut kepada penyakit. Kita ini Masya Allah menghindar terus karena takut. Jangan makan daging kambing, takut. Jangan makan daging sapi, takut. Datang ke masjid kaki tinggal diser-ser, tangan sudah begini, mulut bengkok. Rajin sholat tapi penyakitan. Lalu bagaimana rahasia Islam itu? Saya 13 tahun pasrah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Nggak ada rasa takut dan tidak berani melakukan dosa di hadapan Allah. Nah, itu jadi orang beriman begitu. Bukan persoalan berani. Saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu tempatnya di neraka. Kalau mati masuk neraka. Tahu saya wali kota sini kafir Kristen. Bukan tidak tahu, saya tahu. Tapi tempatnya memang di neraka. Karena yang masuk surga hanya orang Islam. Nggak ada tuh, saya nggak butuh dikawal-kawal itu, nggak pernah takut saya. Keliling kemana-mana, my bodyguard, my boys, 2 tahun umurnya. Itu bodyguard saya. Oke, baik saudaraku, terima kasih saudara masih mengikuti video ini saudara. Setelah melihat cuplikan video yang telah saya sediakan bagi saudara dan saya, apa respon komentar saudara? Semoga komentar respon saudara juga positif saudaraku. Nah, terima kasih, artinya tidak bergeser daripada kebenaran Alkitab. Nah, saudaraku sekalian, saya mengatakan bahwa di sini sebenarnya Ustadz Yahya Waloni ini tidak boleh mengatakan demikian, karena sebenarnya dia tidak mengerti sejarah kekristenan atau sejarah agama Kristen. Dari mana dia tahu bahwa agama Kristen itu bukan agama samawi tetapi agama filsafat? Yang kedua adalah dari mana dia tahu bahwa orang Kristen itu orang yang tidak bersunat? Apakah dia sudah teliti? Ya, ini pernyataan yang tidak berdasar. Oke lah, tapi itu versinya Ustadz Yahya Waloni dan itu versi dia, itu pendapat dia. Oke, saudaraku sekalian, nah kita akan melihat lagi bahwa di dalam kehidupan kekristenan ada jaminan. Jaminannya apa? Salah satunya saya akan bacakan buat saudaraku, yaitu Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini adalah satu jaminan bahwa ketika seseorang sudah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu sudah ada jaminan bahwa hidupnya pasti diberkati Tuhan dan pasti masuk surga. Itu keyakinan dan itu adalah iman. Nah, di mana Yahya Waloni mengatakan bahwa orang Kristen mati pasti masuk neraka. Ya, itu bukan jaminannya. Ya, itu versinya Yahya Waloni. Ya, setiap orang di dunia ini adalah orang berdosa. Ya, setiap orang di muka bumi adalah orang berdosa. Dan tidak ada satu jaminan keselamatan kecuali hanya melalui Yesus Kristus. Ya, semoga saudara diberkati Tuhan dan semoga saudara juga adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom, Tuhan memberkati.